Yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi Sabi. Sama guys, Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Nah, kali ini cukup berbeda guys, karena kali ini gue bakal kedatangan dua orang tamu yang ini keren-keren banget guys. Ini pengalamannya belum ada. Jadi mereka ini adalah yang satu ini gue sambut aja nih. Yang pertama ini adalah mantan anak PKL gue yang gue lihat sih dia punya potensi menjadi seorang yang sabi banget gitu guys. Jadi kita sambut aja. Ini adalah Jeng Jeng. Nah, ini ada namanya siapa Mbak? Chandra. Oke, Chandra. Dipanggilnya Inces. Enggak dong. Oh kan? Dipanggilnya siapa? Chandra. Oh Chandra. Atau Jadi- teman-teman manggilnya Ica sih. Oh iya, dipanggilnya Ica. Ica kali. Ica kali follow. Nah, Ica kali di follow. Nah, berikutnya yang kedua ini adalah dia ini bukan anak PKL, juga bukan profesional, tapi anak SMA biasa gitu ya. Tapi kemampuannya sudah luar biasa sih buat gue. Jadi ini gue panggil karena ini juga hari pertama apa nih Chan? Apa? Hari pertama apa nih kali ini? Pertama apa? Wah, nggak janjian sih tadi. Ini tuh yang baju-baju putih. Oh, hari pertama PKL. Siapa? Kan yang penonton nggak tahu. Oh iya, hari anak PKL baru hari ini. Dari sekolah. Gugup ya jadi host ya? Gugup jadi host ya? Dari sekolah Putra Bangsa. Ini guys, jadi hari ini adalah hari pertama Putra Bangsa. Nih ada 4 apa? 4 orang. 4 orang apa? 4 siswi. Oh, 4 siswi dan 1 siswa. Oke, nah biasa guys, host baru masih kagok-kagok gitu ya. Emang bakal jadi host? Biasa belakang kamera Oh sih. biasa belakang kamera, sekarang jadi depan ya. Ini ngerasain kan apa yang gue rasain kan, harus mikir cepet, dilempar tekdokan harus bisa. Nah ini nggak usah kita sambut aja, kita biarin aja ya. Yang satu lagi nggak usah muncul-muncul. Kayaknya enakan ngobrol berdua ya, di frame-nya lebih enak gitu kan. Kita sambut yang satu lagi, Chandra dong, present. Oh. Latihan present, gimana present? Kita sambut Siapa dulu, dikenalin dulu nih siapa sosoknya, kan lu juga lumayan kenal nih. Yang suka lo omongin di belakang gitu kan. Wah, Oh bukan enggak ya? dong. Oh anak PKL lain ini. ini bukan anak PKL Oh, kan? bukan. Jadi tamu satu lagi ini bukanlah anak PKL, anak SMA, bukan dari jurusan multimedia, tapi kita sambut dulu. Tapi apa? Ya udah kita sambut Ya aja. dia kenapa bukan anak SMA tapi apa? Tapi skill bisa, Diadu lah. ya skillnya mantep walaupun nggak di SMK. Oke, Beda. bukan SMK multimedia kayak lo Iya. pada ya, tapi dia skill multimedianya malah bisa kayaknya Bisa melebihi melebihi gitu. Oke, keren banget ya, kita sambut aja ya. Mas yang satu lagi. Waduh, Wih, gila. Mas siapa mas? Namanya mas, kenalan lu mas. Fadli. Oh, Fadli, vokalis Padi. Bukan. Ya, apa nggak tahu Padi? Bukan yang di DPR. Oh, oke, berat Fadli Zon. bahasanya. Pengetahuannya lebih tinggi. Lu nggak tahu Fadli siapa? Fadlizon. Oh, Fadli Zon. Kenalan lu, udah pernah kenal belum? Ini namanya Chandra. Iya benar. Oke, jadi Mas Fadli boleh perkenalkan dulu. Kalau Chandra kan ini dia sudah lumayan 2 bulan ya PKL di Kamila. Nah kalau Mas Fadli ini siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Fadli Sanudin, biasa dipanggil Fadli. Gue dari SMA Tunas Bangsa. Gue pertama kali memulai membuat video itu sekitar kelas 2 SMP. Itu pertama kali dan sampai sekarang masih. Keren kan guys, belum ditanya dia udah langsung cerita tuh. Emang dia antusias banget orangnya. Keren. Ini kegiatannya apa? Kegiatannya sebelum Kegiatan. buat video tuh. Anak SMA yang suka apa? Ya, gue dikenal sebagai orang yang suka bikin video sih sekarang. Video, foto-foto, dan ikut banyak organisasi sih. Wih, ikut banyak organisasi. Banyak. Kalau Chandra kan ikut apa? Pramuka doang sih. Pramuka doang. Kalau lu organisasi apa? Banyak sih. Apa tuh? Disebutin salah satu. Iya boleh. Apa ya? Ada di handphone listnya. Saking banyaknya. Luar biasa. Hah? 1, 2. 1, 2 yang ini Kesatuan Pelajar Muslim Depok KPMD. Terus ada juga di Humas DPD. Oh. Itu gabung di sekolah apa beda? Bukan, atas nama pribadi. Oh, atas nama pribadi. Padahal belum lulus kan ya? Belum. Wih, keren banget ya Chan ya. Iya, mana? Lu nggak gabung-gabung organisasi di luar Di itu? luar ya? Oh, gabung juga? Pramuka Yang di selain luar. pramuka. Oh, tapi masih pramuka juga. Pramuka. Tapi bukan dari sekolah, gabung dari luar Sekolah gitu. iya, ikut di luar juga ya. Oh, dua-duanya tuh. Beda nama berarti. Beda, tapi tetap
bawa nama sekolah. Oke. Jangan bingung itu. Oke, jadi Fadli ini banyak kegiatannya dan dia ini kalau bisa ceritain sedikit Fadli, pertama kali kita kenal gimana Fadli? Pertama kita kenal dari komunitas YouTubers Depok. Komunitas YouTuber Depok. Waktu itu nanya apa ya? Nanya seputar kamera ya atau fotografi. Terus nggak tahu ngobrol sebentar, tiba-tiba berapa bulan kesini so asik gitu. Oh, so asik, langsung masuk ya, banyak anak PKL rame, lo nyari jodoh kali. PKL emang biro jodoh ya? Ya bisa aja. Terus macin love? Oh enggak. Terus main kesini kan? Ini udah kenal sering main kesini aja. Kayak lihat apa sih, belajar juga gitu kan, karena ilmu tuh nggak bisa didapat di satu tempat aja gitu. Ilmu bisa kita dapat dari banyak tempat gitu, bahkan dari yang bukan lembaga pendidikan pun bisa kita dapetin gitu. Oh jadi karena lo pengen nyari ilmu jadi lo main kemana-mana aja tuh ya? Iya kan, lo nggak gua aja kan ya? Iya. Langsung aja dateng ya? Iya. Keren banget sih, kalau teman-teman yang lain udah diajak aja malah nggak dateng. Jadi emang antusiasme setiap orang sih beda-beda ya. Kalau Chandra kenapa masih mau main sini padahal kan PKL udah berlewat berapa lama tuh? Udah 2 bulan kayaknya. Tetap mau cari ilmu aja. Oke. Pasti kan di sini udah dapat ilmu, dapat pengalaman juga pasti kan yang baru gitu. Dan juga pastinya berbagi ke teman-teman PKL yang barunya kan ya. Iya dong. Gitu. Terus kalau Fadli kan lu basicnya SMA nih Fad. Iya. Kenapa lu memperdalam dunia multimedia? Kenapa enggak tekunnya? Lu SMA jurusan apa? IPS. IPS. Tapi lu suka? Dibilang suka sih enggak sih, nggak terlalu. Tapi kan karena SMA ya, cuma ada 2 aja, IPA apa IPS. Oh cuma ada 2. Kenapa nggak IPA? Secara hitung-hitungan nggak terlalu bagus gitu kan, memang lebih ke sosial sih. Gitu. Iya, terus kenapa jadinya perdalam multimedia tuh? Belajar foto, belajar video tuh siapa yang ini? Kalau si Chandra kan lo Emang belajar terjerumus dari jurusan terjerumus. sih. Awalnya malah pengennya SMA. Oh malah pengen jatuh keren deh, kalian belum lulus kan? Ini kebetulan guys masih pada baru kelas 12 ya berarti kan? Iya. Setahun lagi deh ya lulusnya ya. Benar. Tuh masih ada kesempatan bisa kok. Iya kali. Oke. Terus? Dulu kan emang mulainya kan dari SMP gitu kan, dari SMP udah mulai tertarik, jadi emang ya udah ngambil SMA tuh. Tapi emang video itu jadiin sebagai hobi aja gitu, sebagai hobi dan diperdalam gitu. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba makin kesini makin kesana gitu. Pas SMP ngelihat apa emang? Pas SMP kan pandemi gitu kan. lihat film Oh iya, lu SMP 2020 berarti ya? 2020 tuh kelas 8 semester 2. 8-9. Terus? Itu kayak pandemi tuh gabut banget gitu kan, di rumah tiduran doang gitu, daripada kayak orang yang tukang tidur aja gitu istilahnya kan. Kayak nengok dia. Terus ya tiba apa ya, waktu itu ada momennya lagi nonton film gitu, kayak ini keren banget yang nyoba bikin itu kan. Tapi Film apa tuh? film apa ya, Marvel kayak waktu itu. Oh Marvel. Itu lagi nonton Doctor Strange kalau nggak salah. Oke. Full effect gitu ya. Iya, pengen bikin yang visual effect apa sih, visual effect yang garis bulat-bulatnya ya, gitunya. si Doctor Strange itu pengen nyoba bikin tapi pakai HP gitu, emang ada gitu, bisa nggak sih gitu kan. Akhirnya coba cari-cari gitu, ada gitu, akhirnya mulai belajar tuh dari situ. Nyarinya di mana waktu itu? Di YouTube. Oh di YouTube. Masih inget channel siapa waktu itu? Waktu itu channelnya Ali Sanjani, terus ada juga akhirnya dari satu visual effect ke visual effect lainnya gitu. Dari Ali Sanjani langsung ke Arto Pro, bikin efek tembakan pakai KineMaster, akhirnya ya berlanjut sampai situ. Itu semua pakai apa ngeditnya? Pakai HP semua. Pakai handphone aja? Handphone aja semuanya. Wih. Handphonenya apa kuat ya? maksudnya? Kuat. Dulu waktu itu masih pakai Redmi 8A. Itu RAM-nya 2, ROM-nya 32 memori. Oh padahal RAM-nya cuma 2 GB tuh. 2 GB. Oh, lumayan ngos-ngosan itu ya. Ya kan nggak main game juga gitu kan. Jadi emang dari dulu tuh main game tuh ya sekedar apa ya, install hapus gitu. Karena emang kalau dipikir-pikir sekarang buat apa gitu main game gitu kan, misalnya kita udah punya kesibukan juga gitu, jadi main game ya udah nggak. Serius lu ngomong gitu lu, buat apa main game, udah punya kesibukan. Ini kayak bukan anak SMA ya? Iya beda ini. Ya, maksudnya kayak nggak ada. Karena udah nemu hobi juga nggak sih? Iya, udah nemu hobi dan kita gua tuh ngerasa kayak
apa benefitnya dari gua main game ini, gua nggak dapetin apa-apa. Kalau mungkin kan kalau beda kalau gamers gitu kan yang emang Yang pro player gitu ya, streamer gitu. kan. Iya. Nah gua kan di gaming kan juga orang yang tipe main aja, kalau kalah ya udah kalah aja gitu. Jadi hanya ngisi waktu luang. Iya. Sementara di ngedit foto dan video ini lo ngerasa bisa menghasilkan. Mesti memastikan untuk saat ini. Kalau dulu Udah kan, apa belum? udah. Wih, Itu udah dapat penghasilan tuh sekarang. Penghasilan bukan dari itu, tapi emang karena ngumpulin portofolio yang banyak, terus ikut berbagai kelas fotografi waktu itu. Jadi sama coachnya dilihat, terus pendekatan juga akhirnya ditarik kan tuh ke DPD buat ngeliput, terus nyangkut satu ustazah anggota Komda Lansia di Pemkot. Jadi bikin video kajiannya gitu, kajiannya buat di post di TikTok. Udah setahun pas lah, udah setahun sama beliau gitu. lo ngikutin tuh udah setahun ini kerja gitu jadinya. Iya, ikutin Bisa dia juga buat ya ternyata. kajiannya. Bikin TikTok udah setahun ini 1.200 lah kalau ada Ininya ngerjainnya pas kapan? Kan lo Ngerjainnya- masih anak sekolah. Ngajarinnya pas weekend. Oh, pas weekend. Weekend gitu. Emang weekend lo kegiatannya berarti ya diisi dengan kegiatan-kegiatan tersebut tuh. Nggak tidur-tiduran aja kan enak ya tidur ya. Enggak, buat gua tuh kayak tidur mulu gitu. Emang kayak lo kan makhluk sosial gitu. Emang lo nggak punya waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan orang di luar sana tuh kayak menunggu lo gitu, menunggu lo beraksi gitu. Kalau bukan lo siapa lagi? Wih, gokil tuh. Itu hashtag no mention tuh. Terus iya, iya kegiatannya kan itu tadi ikut beliau, itu berarti udah setahun. Tahun. Dia ketemunya gimana waktu itu? Beliau bisa ketemu lo? Waktu itu beliau jadi tamu di acara lansia dari DPD gitu kan. Itu yang nyelenggarain kalau nggak salah dari pusat sih itu. Nah, lu datang ke situ ngapain? Meliput dari humas, awalnya kan dari humas. Oh, oke oke. Iya, pertama kali dan lihat hasilnya bagus tuh editing udah selesai editing pas selesai acaranya tuh, jadi sambil ngerekam sama ngedit juga. Oh ya ini video Itu pakai kamera apa pakai handphone? HP, Oh, masih tetap pakai handphone. belum punya kamera sampai saat ini. Oke oke. Jadi lu apa namanya nggak ngerasa kalau alat tuh membatasi karya ya, membatasi kreativitas gitu enggak? Enggak. Padahal kan bisa minta kamera gitu misalnya. Ya bisa aja, cuman kan ya namanya masih SMA gitu kan, masih baru awal itu kan. Ya pakai yang ada dulu aja gitu. Atau orang lain yang lihat tuh juga hasil dari handphone gitu, bukan di kamera. Dan orang lain puas dengan hasilnya. Oke. Selagi puas ya kenapa enggak kita lanjutin gitu. Gokil. Guys, jadi buat teman-teman yang merasa kalau gara-gara nggak punya kamera, nggak punya lensa yang bagus, nggak punya gimbal tuh kayak di situ, ternyata nggak perlu ya. Nggak perlu sih. Yang perlu berarti apa tuh? Niat dulu sih. Oh, niatnya dulu ya. Bahkan skillnya juga menyusul gitu. Iya. Ya kan lu baru anak SMA nih kan nggak ikut kursus kan? Enggak. Yang tadi yang fotografi itu Itu karena kelas atau apa? Kelasan bukan kelas, kayak seminar gitu kayak. Oh, seminar doang, cuma sehari gitu. Iya, workshop. Ya lo nggak rutin maksudnya setiap Enggak. hari Sabtu ngikut gitu. Enggak. Oke, jadi benar-benar berdasarkan kemauan aja gitu ya? Iya, kemauan aja. Ya dari niat dulu, kalau emang niat lo udah bulat gitu kan. Jadi kayak ya udah lo perdalam lagi gitu kan ilmu. Ya sekarang apa sih yang nggak ada gitu di YouTube? Basic fotografi ada, videografi ada, bikin apa aja udah ada sekarang di YouTube gitu kan, media sosial gitu kan, bahkan di TikTok sekarang lebih banyak lagi. Oke. Nah, kalau Chandra nih kan anaknya SMK ya multimedia ya. Nah, kalau di sekolahan gimana Chan? Kalau dia kan udah pasti lu nggak diajarin. Kalau di SMA diajarin nggak foto video? Ekskul doang, cuman itu basicnya gitu. Jadi kayak nge-refresh, iya nge-refresh. Hanya ekskul berarti ya, kegiatan di luar jam sekolah gitu kan ya? Iya, ekskul doang. Kalau pelajarannya ya pelajaran SMA IPS, geografi, sejarah gitu-gitu ya? Iya gitu doang. Nah, kalau Chandra kan SMK multimedia nih, pasti kan diajarin foto dan video. Kalau di sekolahan gimana Chan? Ya gitu, kadang kalau misalkan ada apa namanya acara, biasanya tuh aku dipanggil untuk ngeliput di acara sekolah. Oh, lu juga udah terlibat di kegiatan-kegiatan gitu? Pegang apa? Handphone juga? Enggak, ada fasilitas dari sekolah. Oh, ada fasilitas dari sekolah. Jadi pakai kamera sekolah, untuk ngedit itu bisa pakai komputer sekolah juga. Makanya udah difasilitasin, jadi kita bisa lah buat ngikut kegiatan-kegiatan kayak gitu.
Kalau lu keahlian tersebut dapatnya dari sekolah apa dari? Baru banget sih, baru masuk SMK baru tahu gitu. Oh, oke. Multimedia. Oh baru, jadi pas nggak kayak dia kan dari SMP tuh tadi ya? Lu dari SMP udah ini pas gara-gara gabut. Ya, Nah kalau lu? Ya karena masuk SMK baru tahu dunia ini gitu. Emang dulu masuk SMK Kenapa? siapa yang nyuruh? Mau sendiri atau disuruh orang tua ini masuk ini aja gitu? Atau ngikut teman atau ngikut gebetan mungkin? Enggak. Oh enggak? Terus bisa masuk ke SMK multi? karena awal kan emang pasti daftar dulu kan di SMA. Niat tuh emang maunya di SMA, tapi karena nggak dapet nih, akhirnya cari sekolah paling dekat aja. Oh enggak, karena nggak dapet SMA negeri maksudnya? Oh nggak dapet? Jadi aku nyarinya ya udah yang deket aja. Deket Terus dari rumah? nemu nih SMK. Jurusannya tuh banyak kan SMK. Yang aku tahu, yang menurut aku minat, aku bisa nih kayaknya, itu multimedia doang. Oke, emang ada apa aja dulu jurusannya? Ada perkantoran, pemasaran, akuntansi, sama multimedia. Jadi Oh lu malah milih multimedia yang kayaknya lu bisa? iya. Padahal bukannya misalnya ya, kalau perkantoran kan ujung-ujungnya misalnya jadi sekretaris gitu. Kan lu tinggal jadi sekretaris gitu, enggak Enggak minat sih. Oh nggak minat. Enggak minat. Oke, jadi lu memilih malah multimedia. Iya. Terus pas udah masuk gitu gimana? Merasa susah kah atau? Enggak, ternyata pas lagi masuk multimedia ya suka terus jadinya ya ikutin, lebih mendalami lagi, nyari tahu banyak, jadi kayak ngikut sana ngikut sini tuh masih mencakup multimedia gitu. Sukanya apa? Fotografi sih. Oh jadi sukanya karena bisa kesempatan foto-foto gitu. Lu di sekolah juga kegiatannya berarti itu tuh? Bener. Nah itu belajarnya gimana? Kenapa jadi lu yang dipercaya gitu sama pihak sekolah? Itu karena mungkin aktif sih. Oh aktif? Aku aktif, maksudnya banyak nanya, mungkin mereka lebih kenal aku gitu. Kayak gitu. Kalau pembelajaran semua sama, semua dapat sama. Semua dapat yang sama, cuman karena mungkin lo banyak nanya, banyak ikut kegiatan gitu, jadi dipercaya deh sama. Iya. Waktu itu ada seleksi gitu nggak? Misalnya yang bisa ngatur ISO, bisa shutter speed, white balance itu sama? Ada. Ada ujiannya juga gitu? Enggak ujian. Oh nggak ujian? Ya melihat aja kan, kalau misalkan mencari orang nih yang dipercaya pasti kan dilihat juga kan, skill, attitude kayak gitu-gitu. Oh attitude juga. Ya Lo attitude-nya baik-baik. Ya alhamdulillah. Terus habis dipilih gitu langsung dikasih kamera? Bukan dikasih. Iya maksudnya dipinjemin Iya. untuk ini. Terus waktu pertama kali itu foto apa, kegiatan apa? Di sekolah tuh kayak misalkan ada MPLS. Apa tuh MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Oh, masa Itu kalau awal banget. kalau anak kuliah kayak ospek gitu kali ya. Iya benar. Itu kan acara sekolah. Itu harus didokumentasiin. Jadi yang turun aku gitu. Lo pas kelas 2 berarti kelas 11. Iya. Oke, bukan pas kelas 10 lo langsung. Kelas 10 juga langsung dipercaya sih. Hah? Maksudnya bukan pas lagi awal masuk. Oh. Awal masuk juga saya belum tahu apa-apa. Jadi tengah-tengah gitu. Ya pas semester 2 udah kelihatan gitu. Jadi ya dikasih kesempatan untuk dokumentasiin. Terus pas udah nyobain kayak gitu perasaannya apa? Semakin kan tadinya masuk SM multimedia cuman ini doang tuh, cuman karena nyari yang deket aja. Nah pas sudah dikasih kepercayaan itu rasa itu semakin tumbuh untuk sayang kah ke multimedia atau? Iya, jadi suka. Oh jadi semakin suka gitu ya? Ya alhamdulillah sih, karena masuk SMK terus multimedia gitu. Jadi pengen memperdalam gitu ya? Jadi nggak nyesel atau gimana gitu. Oke. Terus kalau si Fadli kan dia tadi ketemu kesempatan tuh lagi ikut acara. Lu udah pernah kayak gitu juga nggak? Ikut acara keluar? Iya, jadi ikut acara keluar, terus jadi kesempatannya semakin terbuka lebar gitu. Enggak sih, belum. Oh, jadi masih lingkup sekolah aja. Kenapa? Sama nih kan kalian seumuran, jadi nggak ada yang dia kan duluan kalau ini. Iya, itu kesempatan itu kali. Kesempatannya belum ketemu aja gitu. Mau ditarik bisa nih, lagi nyari orang. Boleh? Oh, gue uang denger ya. Oh belum, memang dari pihak sekolah belum. Maksudnya lu belum pernah terjun misalnya ke acara RT gitu? Belum, baru jam sekolah doang. Kenapa? Ya, belum kan nyari. Kesempatan. Bukan, gimana ya? Bukan Di ini misalnya kan lu pramuka di luar nih. Nah di pramuka tersebut lu dipercaya juga nggak bagian dokumentasi?
hampir, tapi ternyata nggak jadi. Ada yang lebih jago atau? Bukan. Emang bukan kesempatan sih, bukan apa ya namanya? Nggak apa sih namanya Kak? Nggak tahu. Sebenarnya Nggak ada jodoh, kesempatan. nggak apa? Iya benar, nggak jodoh. Iya, karena ada yang lebih jago atau apa kendalanya? Kayaknya nggak jadi. Acaranya tuh nggak jadi gitu. Oh, acaranya nggak jadi. Oke. Jadi nggak jadi untuk kesana gitu. Kalau dari ini, dari teman-teman lo kan, lo pasti banyak temennya juga kan? Kan ada acara 17-an, 17 tahun ulang tahun maksudnya. Lo pernah nggak di ini teman-teman? Chan, lo kan bisa foto gitu? Enggak. Nggak, oh, belum. Kalau lo? Enggak, kayak ya udah orang kayak bodo amat gitu di kalau teman-teman gue gitu ya, karena ya udah ya kayak pada cuek lah gitu, kayak apa sih gitu doang gitu. Oh, malah lu di sekolah nggak dianggap lebih gitu sama teman-teman? Kalau sama teman-teman enggak, kalau sama guru ya. Oh, emang teman-teman lu ininya apa? Sukanya apa yang lain? Nggak tahu, yang gue lihat sih ya main aja. Kalau yang kelihatannya emang main aja, emang umurnya main gitu. Oke. Tapi lu suka main sama mereka terus lu bikin video atau foto kegiatan mereka gitu nggak? Enggak, Kenapa ya? karena mereka emang kayaknya nggak suka di video-video. Nggak interest dengan ini ya? Iya, nggak interest. Jadi kalau di SMK Multimedia kan mungkin orang-orangnya emang udah suka Emang video, kerjaannya gitu iya, banyak bikin kan? video udah oke gitu kan, mau rekam sana sini. Cuman ini enggak gitu, kayak Ya cuek. makanya ketika punya temen yang emang suka multimedia itu kayak seneng banget gitu. Ah ya. Kita bisa bikin video bareng gitu kan. Kalau ini kesannya kayak apa sih, kayak tawar aja gitu hidup dia gitu. Lihat hidup dia tuh kayak tawar banget sih hidup lo gitu. Ya karena interestnya nggak sama. Iya, iya karena gitu. Interestnya nggak sama, jadi ya nggak nemu Terus berarti lu nyari kegiatannya di luar sekolah tuh? di luar sekolah banyak. Oke. Apa pernah ngeliput kegiatan apa? Meliput kegiatan DPD sejauh ini yang paling banyak. Enggak, kayak kemarin kan gua ngeliat sempet di Instagram tuh lu ikut cosplay. Oh, kalau cosplay itu sebenarnya cuma iseng doang, bener pure gabut iseng, tiba-tiba ke mall terus mau fotoin udah gitu aja, udah tuh balik lagi. Oh, nggak ada rencana emang gua pengen. Nggak ada, jadi emang full yang di Instagram tuh kayaknya emang postingan hasil ngegabut. Oh, jadi ngisi waktu luang aja deh itu ya. Waktu luang aja sebenarnya. Dan situ juga kayak ngumpulin portofolio gitu biar orang lain ngeliat, oh ternyata bisa foto pakai HP ini. Oh, jadi semua foto pakai handphone tuh? Iya, pakai handphone. Nggak ada kepikiran buat minjem temen kamera gitu? Kalau buat minjem kayaknya enggak sih, karena kan ya barang pinjem lah ya, kalau jadi kerusakan kan kita Oke. jual gitu. Iya. Mending pakai yang seadanya aja gitu. Selagi masih mampu dan hasilnya masih memuaskan. Oke, terus kalau dari foto handphone itu lu udah pernah menghasilkan belum? Kan kalau yang DPD itu dipinjemin kamera berarti? Enggak ya, pakai handphone juga ya? Juga itu. Iya. Oh iya, pakai handphone juga semuanya. Keren. Enggak, yang di luar itu ada nggak misalnya lu fotoin model gitu pakai handphone? Itu sih ada teman pakai jasa bikin video, dia Jasa bikin video. video waktu itu dia lomba genre itu generasi berencana gitu kan. Bantu syuting videonya, dia editing juga, dapat 150.000 lumayan lah gitu kan. Dari situ ya dari situ Jadi apa namanya, kebanyakan yang ngikutin yang acara DPD itu ya. Kalau yang di Instagram ya gabut-gabut aja tuh lo ya. gabut aja. Cuma kalau yang emang di DPD itu emang banyak lah ininya, video-videonya gitu. Lo lebih suka yang mana? Yang gabut-gabut gitu apa yang serius tuh? Kalau lo pas ngejalanin kan sama tuh, alatnya sama tuh, handphone tuh. Cuman yang satu beda dibayar, yang satu enggak. Cuman mungkin yang gabut itu kan ya kita kan cowok ya, pasti kan yang gabut-gabut cewek kan pasti banyakan lo ya. Yang pasti yang gabut-gabut itu objeknya kebanyakan cewek. Enggak juga sih. Oh, enggak juga? Kebanyakan kan Random aja gitu. random aja, kayak foto makanan juga, kayak itu ya abis lagi makan bagus ya udah. Ya lo lebih suka mana? Yang gabut itu sama yang Dua-duanya suka, cuman untuk yang emang kontennya direncanakan itu sesuai sama tempatnya sih. Misalkan kalau di DPD karena emang orang-orangnya asli gitu kan. Ya, asik tuh kayak apa ya, maksudnya secara omongan tuh nyambung gitu. Cuma kalau kayak di OSIS kayak gitu tuh kayak buat apa enggak gitu, kayak bahkan gua aja tuh bikin proker OSIS sebagai, gua kan Kadif juga nih di OSIS. Oh, lo OSIS juga? OSIS juga, Rohis juga. Oke. Di situ gua bikin proker video tuh emang kayak apa ya, kayak dipersulit gitu sama ketua wakil ketuanya gitu. Dan kayaknya menurut gua tuh kayak emang mereka tuh nggak mau bikin proker video. Karena kalau menurut gua dengan adanya proker video itu
dia kayak bisa naikin engagement media sosial. Iya betul, penting banget kan zaman sekarang kan apa-apa semua dikontenin kan. Iya, dan itu kan akhirnya dipegangnya sama Kominfo gitu kan. Cuman emang yang dibikin tuh kayak tawar banget gitu, nggak Kominfo tuh apa? apa yang kayak Divisi juga dari sekolah juga. divisi lain juga. Oh oke. Dia emang kerja tuh nge-share gitu. Cuma kalau lihat di videonya tuh kayak apa ya, kayak freak gitu loh. Apa freak? Freak kayak Biasa nggak aja jelas kali gitu. Nggak Iya. berkonsep gitu. Iya, konsep tuh kayak ini ceritanya dia konsepnya. Jadi dari Kominfo itu kan dia bikin konsep kayak ini orang lagi selfie nih, sampai diambil terus tiba-tiba jatuh gitu. Padahal kalau emang dipikirin dia jatuhnya karena apa gitu nggak ada gitu, kayak cuma jatuh biasa doang gitu. Terus samperin, ada apa nih? Orang mah ditolongin gitu kan, ini kayak langsung ngasih tahu info gitu. Tapi emang kebanyakan OSIS begini kayak gitu, cuman yang ini kayak polos banget, nggak ada backsoundnya, nggak ada efek-efeknya gitu. Jadi kayak terlalu polos gitu. Sederhana banget ya. Iya, terlalu sederhana. Terus lo punya ide yang lebih liar gitu. Iya, biliar cuman kayak Malah nggak susah didukung gitu. Oh malah susah. Iya, bilangnya susah gitu. Padahal gue emang udah aja gue bantu sini, gue udah effort banget. Oh lo udah nawarin gitu pada. Udah nawarin nih, gue bisa ini, gue ada gimbal, mic ada gitu kan. Kalau emang butuh, ayo kita bikin. Jadi mereka emang fokusnya pengennya di poster gitu kan, poster digitalnya doang, di feedsnya gitu, di sosial Instagram gitu. Padahal kalau dilihat-lihat ya followersnya nggak naik-naik situ aja. Di TikTok, Instagram sama aja. Terus kalau biasanya kan gue lihat nih video perpisahan tuh, yang video-video sekolah kan pada keren-keren banget tuh. Pernah nonton nggak, Chandra? Apa? Adli? BTS gitu. Bukan yang buku tahunan sekolah yang video perpisahannya tuh ada yang dia jalan sendirian, terus yang kursi ditumpuk-tumpuk Iya. gitu. Pernah lihat kan? Iya, Pernah. Nah itu lu pada tertarik nggak kan? Ini kan tahun terakhir lu sekolah nih. Iya bener. tertarik. Tertarik. Pengen sih, bikin sih. Ah. Sama satu angkatan gitu kan. Siapa mau cerita duluan? Chandra. Anda tertarik. Iya, apalagi kan lu PKL di sini, terus lu nggak bikin begituan lu. Aduh, bikin malu ini. Asik. Iya. Tertarik sih, pengen bikin sama temen angkatan. Apalagi kan lu alat ada, kalau dia kan alat nggak ada tuh. Bener-bener. Bisa dari sekolah. Udah ada belum wacana-wacananya? Belum sih. Oh, baru kelar libur sih ya. Iya, kan belum juga masuk. Pengen bikinnya ngajak seangkatan tuh berarti ya? Seangkatan ayo atau enggak jurusan doang kan SMP. Oh iya, jadi bisa jurusan. diinin ya. Oh iya. Lu soalnya ada jurusan yang lainnya di luar multimedia gitu ya. Lu kalau lu gabung di OSIS juga apa enggak? Enggak, malah enggak ikut OSIS. Soalnya ikut BC kan. BC itu sama apa? Business center di sekolah. Bisnis center yang kegiatannya ngurusin bisnis apa? Bukan, jadi Karena nggak tahu BC itu apa. Jadi di sekolah aku tuh ada namanya business center multimedia. Jadi di sini kita jual jasa. Kita bisa ambil video, bisa ambil foto, bisa ngeprint, bisa ngeprint maksudnya? Iya, ngeprint printing. Oh, teman-teman yang mau ngeprint bisa Iya, ke bisa lo di- gitu. iya, bisa Itu di- bayar berarti gitu. Bisnis Oke. kan. Jadi Oh. semua emang berbayar gitu. Oke. Bisa, jadi di situ kalau misalkan ada kegiatan sekolah nih, kita emang dipanggil untuk ngedokumentasiin. Jadi acara OSIS sama acara business center kadang tuh sama, bukan kadang sih, emang barengan. Karena kan yang satu yang punya acara, yang business center ngeliputnya gitu kan. Jadi ya nggak bisa ikut OSIS. Oh iya, karena nanti bakal Bentrok. gitu kerjaannya ya. Lu ngurusin misalnya jadi lo ketua panitia OSIS, cuman lo harus ngedokumentasiin gitu. Nah, itu Makanya nggak dipisah. bisa. Oke. Terus kalau misalnya temennya nih pengen buat tugas nyuruh orang BC bisa nggak? Bisa kan kita mau Serius bisa? tugas misalkan tugas video, minta jasa kita buat videoin, minjem kamera itu bisa. Oh, bukan ngerjain tugasnya tapi gitu maksudnya. Oh. Bukan, Gue kira jasanya. bisa gitu. Gue malas nih ngerjain tugas anak BC aja gitu gue bayar gitu. Oh, bukan ya, beda ya. Beda dong, salah gunakan itu. Oh, jadi misalnya dia pengen bikin kegiatan di luar sekolah bisa nggak? Kayak misalnya Fadli nih, minta anak BC bisa nggak? Itu bisa. Bisa. Bahkan orang luar tuh mau ngecetak, misalkan cetak kalender di business center kita. Oh, Itu bisa. Bisa. Jadi misalnya gue ada klien gitu, gue nyuruh anak BC Iya, yang turun. Bisa. Oh, jadi emang Tapi benar-benar bisnis gitu ya? Iya. Tapi standar anak SMK. Iya. Jadi yang kerja anak SMK gitu. Oh, oke. Jadi di sekolah lo pun juga udah kayak
Bisa. membuka lowongan pekerjaan gitu ya. Iya benar. Kan bisa PKL juga di bisnis. Nah berarti ada gajian kah atau gimana? Ada. Aku dapat Oh, ada pendapatan gajian. juga dari. Kok gue nggak pernah traktir? Oh ada serius ada. Oh menarik Kayak banget nih. project-project Makin iri kan lu makin pengen sekolah SMK Ayo, kan. SMK bisa. Mulai dari jadi emang kalau misalkan ada acara sekolah, Ah. kita dokumentasi. Anak dokumentasi dapat. Oh, bisa. kalau dari anak putra bangsa ada kayak gitu? Kita biasanya UP itu ada kayak UP itu apa? sama kayak printing itu bagian itu. Jasa juga. UP apa UP? Unit produksi. Oh, Multimedia ya. oke. kirain usaha panitia gitu. UP juga benar. Kalau lu nggak ada, apa ada juga? Apaan? Kalau gue nggak ada, karena emang di angkatan gue aja tuh 30 orang doang seangkatan. IPS doang apa sama IPA-nya? IPA IPS. Lah berarti 15 doang kalau dibagi dua. 16 IPS-nya 6, IPA-nya 14. Oh my god. IPS-nya 16. Iya. Oke. Ini kayak buat bikin video perpisahan kayak gitu tuh kayak something that very impossible, cuman kayak Enggak dong, enggak impossible dong, bisa. ya nggak impossible, cuman kan ya ininya lah yang tadi dibilang itu. Tapi bukannya malah jadi lebih enak gitu kan, yang diatur nggak terlalu Iya, banyak. Dikit kan yang diatur jadinya. Justru lebih suka yang banyak daripada yang dikit. Entah kenapa kayak lebih Kurang rame, kurang seru ya. kurang seru. Ada nggak temen di sekolah lo yang nggak seantusias lo mungkin, tapi ada yang pengen bisa gitu? Mungkin itu bisa lo rangkul gitu dia. Ada anak kelas 10 dia emang Enggak, yang seangkatan lo? Oh, nggak ada. Oh nggak ada? nggak ada. Jadi lo benar-benar kayak alien gitu di sekolah? Iya kayak alien gitu, kayak apa sih, kerja mandiri lah gitu. Oke. Sangat berbeda gitu ya. Iya. Hobinya, interestnya. Kalau gue dulu sih SMA hobi main gitar gitu kan, cuman banyak sih yang main. Gak ada yang kayak dia bener-bener sendiri gitu bener-bener ya? sendiri gitu. Serius apa lo nya kali yang nggak mau temenan? Enggak, gua sangat terbuka dengan orang-orang. Oh iya, orang lo aja datang ke sini tiba-tiba anak PKL Iya. diajak kenalan, Iya. dipacarin enggak? Enggak. Belum. Enggak. Diajak sama. Oh diajak salim. Ada yang salim loh guys. ya? Saking dianya terlihat, ya itu mungkin auranya kali ya Chan ya. Jadi auranya udah terlihat profesional, lebih dari banding umurnya, dewasa gitu kan. Jadi anak PKL jadi ada yang salim tuh dia. Padahal umurnya sama. Perasaannya gimana disalimin? Merasa tua nggak? Ya normal aja sih, Oh, normal emang aja. pada bukan apa? Ya menyapa Emang udah sering gitu. disalim gitu? Udah sering, udah Oh sering. gitu. Walah. Ini Chan, jadi gue ngeliat kontennya dia tuh emang cukup effort juga. Jadi dia ada suatu konten yang dia datang ke taman nih, terus anak-anak kecilnya tuh diajak ngobrol sama dia. Ya, Jadi di bocil-bocil interview ya? iya di interview, Di IG ada. dijajanin. Itu lo kenapa melakukan hal itu? Lo suka anak kecil? Iya, gue suka main sama anak kecil gitu, kayak ya obrolan mereka apa aja bisa masuk gitu kan. Serius? Serius kayak Lo ngajak ngobrol gimana? ya mereka sebenarnya udah kenal dulu sih sebelumnya, kayak Ah. itu pas kenalnya gitu itu pas Jumat gitu kan. Di situ waktu itu gue lagi bagi-bagi teh gelas gitu kan, satu kardus. Bocah pada ngambil tuh, ini buat anak-anak nih tapi diem ya gitu, soal Jumatnya gitu. Oh. Udah, akhirnya dari situ kan emang ini gitu kan. Yang namanya anak kecil, istilahnya kalau dikasih permen nurut. Iya. Oke. Mana emang bentuknya teh gelas gitu, dan ya respon mereka baik gitu. Itu masjid deket rumah lo? Apa di mana? Nggak terlalu deket sih, kayak di gang gang ini komplek terus ada gang lain gitu. Jadi dekat rumah lo juga sebenarnya ada masjid yang lebih dekat. Ada. Tapi lo lagi gabut aja Lagi gabut. Oh serius, benar-benar lagi gabut. Bener-bener gabut, kayak pengen explore aja gitu. Oke. Menarik banget sih Chan. Dia orangnya Gabutnya hasilnya bagus gitu, Gabutnya keren. wow gitu. Gabutnya Oke, ada oke. hasilnya. Hasilnya. terus lo kasih deh tuh teh gelas deh tuh. Iya, dan pas itu kan nyapa gitu kan. Udah kenal ya udahlah, ada kan sarapan gitu kan. Belum sarapan juga gitu kan ya, walaupun ringan-ringan gitu kan, tapi kan buat mereka apa sih yang gak bikin senang gitu kan. Iya lah, mereka dikasih ciki, kasih permen juga udah seneng banget. Iya senang. Terus habis itu lo ajak bikin konten atau ngobrol-ngobrol aja? Dari situ mereka kayak ini terus bikin konten lagi bang, bahkan sampai nyamper ke rumah. Oh serius? Serius sampai nyamper ke rumah. Waktu itu pas sudah selesai bikin vlog itu, mereka minta ini foto-fotoin dong. Ya udah, gue foto-foto itu di lapangan. Oke. Kayak, Mereka ngapain kegiatannya? apa tuh? Yang lo fotoin mereka lagi main apa gitu?
Kan anak sekarang main handphone. Enggak, jadi lagi berantem gitu. Oh. Jadi emang coba berantem seolah-olah beneran jadi kayak dijepret gitu. Oke. Terus yang sepeda di jumping. Oh, jumping gitu. Ngedrift gitu mereka. Senang gitu. Oke. Oh, jadi lu apa namanya, karena di sekolah nggak nemu teman-teman yang mau ngajak explore gitu, lu keluar deh tuh ya, ke anak bocil gitu ya. Bocil tak banyak juga sih yang nggak bocil juga gitu, kayak di KPMD juga sebenarnya di Kesatuan Pelajar Muslim Depok juga itu banyak juga yang suka video gitu kan. Ya walaupun emang beda sekolah gitu kan, ada yang di Cibinong, ada yang di Tunas Multiraya gitu, tapi ya masih sehobi lah gitu. Kalau komunitas yang foto video apa yang lu join? Sarang Editor Indonesia. Oh, Sarang Editor Indonesia. Ya, Oke. gitu. Itu ada apa namanya? Ngumpul-ngumpul di suatu tempatnya atau online aja? Itu kayaknya waktu itu aktifnya pas online doang sih, pas pandemi gitu kan, tuh rame tuh. Akunnya kan juga pas pandemi gitu, orang-orang pada bikin video, di tag, di repost gitu. Terus kalau ini, lo nggak pernah kepikiran buat ini nggak? Jadi buat komunitas deh, gue cari teman-teman yang sama kayak gue nih. Kepikiran, cuman emang belum waktunya sih. Ntar emang karena udah sempit gitu kan waktunya. Oh iya, sekolah sih ya. Iya, kepikiran mungkin pas kuliah kali. Karena emang waktunya lebih legowo gitu, lebih luas. Kayak gini kan di dekat rumah kita kan ada alun-alun nih. Lu pernah ke alun-alun nggak? Nggak. Belum ya? Padahal deket banget. Jarang main. Lu sering? Sering. Nah, di alun-alun itu kan apalagi pandemi kan udah kelar nih ya. Iya. Udah dicabut kan statusnya kan. Nah, lo ini nggak coba ke sana ngajak teman-teman yang kelihatannya nih suka megang handphone motoin apa nggak jelas, lo rangkul gitu-gitu. Atau lo ajak kenalan deh minimal. Ada pernah. Dan kan sering waktu itu yang sama Ustazah juga kan, karena beliau mohon maaf caleg gitu kan, jadi bikin konten nanya-nanya tentang Depok gitu, tentang Depok, tentang Pancasila gitu, dan itu banyak anak-anak situ. Enggak yang di luar kerjaan gitu, jadi ini lo kayaknya suka foto video, kita coba yuk misalnya, kan lo Sabtu Minggu udah pasti, kalau gua kan profesi kan emang foto pernikahan. Nah kan kalau lo Sabtu Minggu kan pada gabut nih, nah lo ngajak gitu nggak? Ngajak yuk kita Sabtu nanti jam segini janjian yuk gitu. Ya paling sama bocil-bocil yang tadi. Kalau di luar itu kayak belum pernah sih, karena emang nggak pernah nemu gitu kan. Yang di alun-alun juga kayaknya ya emang mereka sebagai olahraga aja gitu. Oh, belum ketemu aja jadinya Belum ya. ketemu aja. Terus kalau yang pas di acara cosplay gitu kan banyak juga tuh yang bawa handphone, bawa kamera malah bahkan. Kalau itu sebenarnya kayak orang-orang kan pada umumnya kan emang pada foto sama cosplayer gitu, kan foto berdua gitu kan. Tapi kalau gue emang kayak nawarin gitu, Kak mau ini nggak mau difotoin nggak gitu. Ya udah tuh difotoin dan ya udah gitu. Enggak, lo sama yang para fotografernya lo nggak kenalan terus ngajak ngobrol gitu-gitu? Enggak, karena emang lebih ini ke cosplayer. Oh, cosplayernya aja. Iya. Kan padahal di situ kesempatan lo yang tadinya di sekolah lo alien nih, nggak banyak yang suka, tapi kan di tempat itu udah pasti dia suka foto. Iya, nemu yang satu ini. Satu cuman interest. Emang nggak ketemu momennya aja gitu, yang pasnya gitu, karena pas tiap lewat lagi motoin. Tapi kalau misalnya ada, lo mau ngomong apa? Gitu. Kita panggil? Oh enggak. Kita panggil cosplayer. Oh ini mana nih? Harus cosplay. Pengen kenalan. pengen kenalan, kayak pengen nanya-nanya aja seperti kameranya gitu, berapa lama, udah apa aja kerjaannya gitu. Terus kalau misalkan abis video ini kayak acara-acara kayak gitu, ngedit kan di handphone ya? Iya. Pakai aplikasinya? Aplikasi KineMaster KineMaster aja. Itu di situ udah lengkap tuh. Kalau menurut gue udah lengkap, karena emang sesuai kebutuhan dokumentasinya aja gitu kan. Nggak perlu yang full effect. Gimana gitu ya. KineMaster tuh ngasih teks juga bisa? Bisa. Itu dia otomatis apa kita ngetik? Ngetik. Oh, Cuman di situ emang lebih berasa ngeditnya aja sih. Kalau pakai CapCut kan dia emang fitur otomatis gitu kan. Ya kenapa nggak pakai itu? Itu kan lebih memudahkan sebenarnya. Nggak berasa, nggak menantang gitu, nggak menantang. Maunya dia pengen yang susah. Pengennya yang Orang-orang kan pengen yang simpel, Iya, pengen yang gampang. Ini yang menantang. Oke. Vlog Now.
Iya, VN. Udah pernah nyobain, cuman emang nggak ini aja, nggak sehati aja gitu istilahnya. Jadi lo emang kinemasternya itu ya. Karena kalau ngedit emang enaknya yang layarnya lebar gitu kan. Kalau kebanyakan sekarang kan aplikasi editing kan emang Oh, yang portrait ya? iya portrait, dan itu nggak nyaman kalau buat ngedit yang video panjang. Previewnya. Oh iya. Oh jadi video lo rata-rata berapa menit emang? Video gua rata-rata ya nggak panjang sih. Kalau buat Berapa YouTube menit? ya paling antara 2 sampai 10 lah. 2 sampai 10 menit gitu ya. Oke Oh. oke. Dan bentuknya yang landscape gitu berarti ya? Iya, landscape. Yang buat YouTube. Kalau buat HP-nya video, memadai ya? ya cukup memadai sih. Padahal mah sama aja handphonenya, sama kayak lo. Handphone lo apa? Vivo. Vivo sama Redmi ya mirip-mirip lah. Redmi mana Redmi? Redmi. Iya kan dia bukan iPhone juga. Iya sih. Ini Redmi. RAM-nya cuma 2 GB. Enggak. Enggak, itu yang Oh ini dulu. itu yang dulu. Ini Nah. sekarang RAM-nya berapa? Ini rame 8. Oh, oke. Yang rame 2 bawa juga nih. Oh, bawa juga. Ya tapi ya bukan jadi alasan sebenarnya lu Iya. dari yang RAM 2 GB pun juga udah ini ya. Bisa. Iya, udah bisa. Sekarang karena merasa oh semakin butuh yang semakin cepat, ringan, jadi upgrade yang RAM-nya 8 GB. Iya. Oke. Kenapa enggak ini? Apa namanya? Ini kan pasti harganya ya jutaan lah. Ya masih tinggi. Iya, 3 juta kan bisa beli laptop. Kenapa enggak laptop? Apa ada juga laptop? Emang lagi butuh HP aja sih, lagi butuh HP, dan kebetulan dari reviewnya si David nyebutin Ngajetin. kameranya tuh udah setara kayak iPhone gitu. Hmm. Kayak apanya gitu waktu itu. Oke, oke. 108 megapiksel gitu kan. Akhirnya tertarik, ya udah dibeli. Kalau lu kan mending mana? Misalnya lu dikasih budget nih 5 juta, lu disuruh beli laptop apa handphone? Laptop. Laptop. Kenapa? Karena, mungkin karena interest aku nggak cuma buat moto doang kali, aku suka desain juga, suka ngirit-ngirit juga, ngerjain apa ini ya enakan di laptop dong. Lebih gede layarnya gitu. Tapi kan ribet kalau misalnya kalau dia kan enak nih, dia ngambil gambarnya juga pakai ini kan? Ya jadi istilahnya kayak rekam langsung edit gitu. Kalau di laptop yang bikin susah ya mindahin dulu gitu kan, butuh waktu, dan itu nggak, kalau menurut gua sih Chan ya, itu kalau menurut gua kurang efisien sih kalau menurut gua. Tapi kan lu punya cara lu sendiri. Iya, gitu. makanya itu caranya beda. Oke. Dan lu juga sampai sekarang juga masih ada fasilitas dari sekolah untuk Benar. itu ya. Jadi kebutuhannya belum. Tapi misalnya nanti pas kuliah, lu tetap memilih laptop. Laptop. Karena mungkin kebutuhan aku nggak cuma di situ aja kan, kayak nggak cuma video atau foto, aku bisa ngerjain lain-lain di laptop gitu. Oke oke. Ini kan lu juga udah mau lulus nih San. Ini tahun terakhir deh ya. Fasilitas tersebut kan bakal hilang tuh. Iya. Nanti lu bakal mencari cara gimana caranya punya alat tersebut kah? Atau mau coba dunia baru lagi? Pasti mau mencari cara untuk dapetin Alat-alat tersebut. alat-alat ini sih. Dan juga yang nggak nggak hanya itu, mau mencari yang lain juga pasti. Mencari yang lain tuh apa? Tadi kesibukan lain. Kesibukan lainnya. Lu rencana mau kuliah apa mau kerja sih? Mau kuliah sih. Oh, rencana mau kuliah. Udah ada tahu jurusan apa? Mungkin nggak sejurusan dengan yang multimedia, sekarang. Agak melenceng, kayak misalkan mau ikut mau hukum, Oh, hukum. ya, Oke. atau bahasa kayak gitu sih. Oke. Jadi lu tertarik mau cobain yang baru lagi nih. Tapi mungkin sambil tetap ngejalanin Iya, benar. kegiatan yang udah dilakuin pas SMA gitu ya. Pas SMK. Oke. Lalu lu nanti mau lulus ngapain? Ya, kuliah sih ke Polimedia. Oh, lu emang udah oke deh. Gue SMA jadi alien, lu pengen jadi warga bumi gitu ya. Lu bergabung sama orang-orang yang interestnya sama gitu. Oke. Ya, kita tertukar ya. Aduh. Oh, berarti lu pengen kuliah di multimedia deh tuh ya jurusannya. Terus kalau sekarang kan nih lagi rame ini nih. Kenapa tau lo? Itu ketuker banget. Oh, ketukar. Oh iya bener juga ya. Jadi lu malah pengen hukum, dia malah pengen multimedia. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga mencari jati diri kan. Kayak gue udah pernah cerita kan kayak anak-anak PKL ya, gue aja jadi fotografer di umur berapa ya? 30. Nah iya kan, gue aja baru jadi fotografer di umur 30. Jadi ya nggak apa-apa sih, wajar-wajar aja kalau teman-teman tuh masih labil, masih galau. Yang penting sih intinya sih harus belajar aja ya. Benar. Karena kalau dengan belajar kita bakal ketemu kehidupan kita tuh nyamannya di mana. Kalau nggak dicoba kan nggak ada yang tahu. Nah sama ini nih, ngomong-ngomong soal nyaman atau kemudahan, sekarang kan nih lagi rame nih namanya AI. Pernah dengar nggak? Ya, tahu. Lu tahu Tahu. Itu apaan keren AI? banget sih. Artifact Intelligence. Kalau yang anak SMA dan anak SMK tahu tuh AI itu apa sih?
AI itu artificial intelligence yang emang kayak bisa merubah segala sesuatu, apa kayak robot lah istilahnya, robot yang membantu manusia dalam mengerjakan mempermudah pekerjaan. udah bahkan kan bisa mengerjakan juga sekarang kan. Iya. Mempermudah mengerjakan sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh manusia dan digantikan oleh yang namanya robot. Contohnya apa yang lo tahu sekarang? Yang di bidang lo nih, kan lo multimedia, Chandra sekolah multimedia. AI sekarang mempermudah apa tuh? Ini kalau yang gue tahu foto sama video. Iya benar. Jadi lebih apa? Kalau baru nyoba yang foto sih, Yang video katanya udah ada ininya sih gitu, udah ada apa sih, udah mulai ngeluarin lah. oh ya. Yang lo tahu apa, Chan? Di sekolah lo tuh yang lagi rame orang-orang pada main AI itu ngapain? Udah pernah nyoba Photoshop yang beta, baru beta. Jadi dia tuh udah bisa ngeganti. Kayak misalkan nih kacamata mau diganti nih, ya udah generate aja kacamatanya. Diganti jadi apa? Ganti kacamata yang lain gitu. Iya, kacamata yang lain atau nggak pakai kacamata itu bisa. Itu kayak keren banget sih. Nah, kayak gitu lo teman-teman pada itu jadi kemudahan atau malah jadi yang harus diwaspadai nih? Berarti kan orang nggak butuh manusianya dong untuk buat ngedit, tinggal ketik doang kan itu kan ya? Iya. Itu gimana? Kan lo jurusan multimedia, nih mau kuliah di multimedia, ntar gimana? Kalau semua orang awam bisa, misalnya ini apa namanya, anak gua masih bocil kan, masih belum SD tuh, cuma dia tinggal ngetik aja kan jadi bisa. Iya juga. Terus gimana kalau lu pada nanggepinin? Kalau gua gini, AI itu kan emang dia dari mesin gitu kan, tapi kan tiap orang kan kayak punya ciri khasnya masing-masing dalam kayak di video editing gitu. Jadi Tetap aja ya. tetap aja Aman gitu. sebenarnya kalau Aman tidak sebenarnya. disalahgunakan atau Iya. gimana gitu. Selagi masih ada trust dari orang lain pada kita gitu kan, masih ada kepercayaan dari orang lain pada kita, menurut gue bukan jadi sebuah masalah gitu. Iya. Karena kalau kita udah punya branding sendiri dan orang lain udah puas dengan yang kita punya, ya itu bisa menjadi langkah yang mudah gitu. Jadi kita nggak akan terpengaruh sama yang namanya AI. Jadi ya kemudahan emang semuanya bisa capai, cuman rasa percaya orang itu yang susah didapat ya. Betul. Oke, terus kalau Lican, menurut lu rasa percaya orang itu berdasarkan apa tuh? Kepercayaan. Orang bisa dapat kepercayaan karena apa? Itu dia dari apa yang kita kerjain nggak sih, hasil kita tuh kayak gimana? Kayak gitu. Jadi ya AI bukan jadi masalah untuk pekerjaan kayak gini. Bener. Kecuali kalau misalkan ada yang menyalahgunakan, itu malah bahaya kan Kak. Ya, mempermudah sebenarnya. Iya. Jadi nggak takut deh tuh ya? Cuek-cuek aja ada AI, ada ini. Karena gue lumayan ini juga gelisah gitu lah. Karena kan mudah banget, misalnya orang mau prewed di Bali, tinggal masukin fotonya, nanti dirubah-rubah jadi deh dia di Bali tanpa harus ke Bali. Nah, kalau kayak gitu gimana? Itu lebih balik lagi ke orang yang mau ini nggak sih, mau hasilnya tuh kayak gimana. Kalau misalkan emang dia maunya yang cara fotografer, ya dia akan tetap pakai fotografer. Tergantung orangnya juga sih. Kalau emang orangnya yang emang punya budget ya mungkin dia akan ke Bali gitu kan, ke Bali ini. Kalau emang orang yang istilahnya bukan orang yang mampu ya mungkin dia akan menggunakan AI itu. Nah, itu apa namanya, lumayan keren juga sebenarnya. Gue ngetes tadi lo pada jawabannya apa. Sebenarnya kalau gue sih udah jawabannya, nggak perlu terlalu gelisah juga, karena walaupun emang tinggal ngetik tiba-tiba dia di Bali atau misalnya dia di Mars gitu bisa, cuman kan yang dia nggak dapat secara real, secara utuh kan experience-nya. Jadi kita bisa jual experience-nya nih nanti kalau lo gue fotoin sama gue tuh kita begini lo gaya fotonya, dapat momennya, dapat experience pengalamannya. Sementara kalau tinggal AI kan tinggal ngetik ya emang sih foto atau videonya, bahkan videonya udah bisa ganti kan ya. Iya. Udah tiba-tiba di Bali, cuman kan dia nggak ngerasain itu. Jadi kayak misalkan satu stok video kita pengen nulis B-roll, itu shot B-rollnya udah ada gitu kalau dari iklan ya, dari Adobe. Itu dia momennya nggak dapet sih kalau. Iya, experience-nya nggak ada gitu ya. Oke. Jadi jangan takut sama AI, yang penting kitanya bisa servisnya tuh tetap yang oke ya, tetap baik juga ya. Gak usah takut pada AI, takutlah pada Allah. Asik. Dia emang ini dia bapak-bapak. Ketukar kayak jiwa mudanya nih. Terus Sehat. oh, nasihat orang tua. Nasihat orang yang disalimi sama anak SMA. Udah gue bapak.
Terus kalau Fadli di bidang YouTube-nya nih pengen kayak gimana Fadli? Pengen diseriusin nggak atau YouTube-nya apa dong di-share? Siapa tahu teman-teman sini ada yang penasaran tuh. YouTube-nya ada di bawah sini. Nyesain editor gue lagi. Di cus gitu. Mantap. YouTube-nya ada di sini dan TikTok-nya ada di sini, Asik. Instagram-nya ada di sini. Oke. Buat info lengkapnya ada di Milkshake, #FX nih. Wih. Apa milkshake? Milkshake itu kayak link tree-nya gitu. Milkshake. Milkshake. Oh, baru Masya tahu tuh namanya. gua. Apa Masya? MSHA Milkshake di shake di Milkshake di situ Lu tahu? Enggak. Itu Apa link sih? link info lu gitu. Iya, kayak link tree gitu. Itu ada semua tuh. Iya, di situ udah ada hasil portofolio yang gue bikin. Portofolio. Yang udah gue bikin itu banyak. Sama gue penasaran nih, kan banyak banget nih teman-teman yang jual jasa kayak les atau apa, lu pernah ngikut gitu nggak? Jual jasa gitu ya. Iya kan banyak tuh kayak misalnya akademi apa gitu. Belum kepikiran sih, cuman emang nanti pengen bikin, tapi Oh malah pengen bikin, pengen, cuman bukan pengen ikutan. Maksud gue tuh pengen ikutan gitu nggak lu? enggak, pengennya bikin. Oh malah pengen bikin. Walaupun emang kita ilmunya masih rendah, tapi kan kita masih bisa belajar juga gitu. Istilahnya kayak guru aja masih belajar, masih berguru pada yang lebih berguru lagi gitu kan. Oh iya, gue jadi inget lo waktu itu pernah sharing story juga, lo pernah ngajarin apa? Ngajarin Yang lo apa namanya workshop itu apa? Oh iya, workshop itu apa? Kelas content creator itu. Iya. Ya lo jadi pembicara gitu. Lu yang Jadi ngajarin bicara. gitu. Iya. Wow. Basic videografinya. Itu gimana? Wow. Apa namanya prosesnya bisa sampai ke situ? Kenalan, relasi, Mm-mm. informationnya, relasi, terus kayak ada ini nih, ada info bagus nih gitu. Lo menawarkan diri gitu. Enggak, emang dipanggil aja gitu. Oh ditunjuk. Tunjuk. Terus pas itu apa pesertanya siapa gitu? Pesertanya seumuran kita semua, kayak anak-anak PKL. Sumuran lo, Iya. bukan gitu, bukan saya. Ya, bahkan yang lebih tua satu orang waktu Oh, itu, ada? yang anak kuliah. Oh. Salim, kita nggak Salim ya. Tahu Salim juga kalau lagi, Mas, bukan. Tapi di situ di workshop itu ngejelasin basic-basic video dan Iya, lu ngejelasin Cuman apa? kan emang karena di studio alam gitu kan, studio alam kan emang TVRI. iya. Dia kan Oke, emang di yang bukan danau konten itu satu terbuka gitu. kan. Jadi emang langsung ke praktek yang nggak pakai teori yang pakai PPT gitu, karena emang keterbatasan tempat juga gitu kan. Karena di situ kelasnya nggak cuma konten kreator aja, ada beauty class juga gitu kan. Emang dipakainya tuh yang di dalam ruangan itu yang beauty classnya. Jadi emang Contohnya apa? Misalnya salah satu lu waktu itu ngasih sharing tentang apa tuh? tentang basic videografi sih, kayak angle-nya, terus shotnya, type of Type shotnya, ya, dan pokoknya yang berkaitan dengan itu. dan mereka benar-benar awam semua tuh, udah ada beberapa yang tahu. Awam Kayaknya udah ada yang masih awam, ada yang emang udah sedikit tahu. Oh. Karena di sana pesertanya juga ada anak pesantren. Gitu. Oh. Itu lu apa namanya tertarik buat ini lagi nggak? Kalau misalnya ada yang ngajakin karena lagi. yang kemarin emang kayaknya karena baru first time gitu kan, jadi kayak pengen coba lagi deh gitu. Emang pengen berbagi aja sebenarnya, berbagi ilmu karena ya biar berkah gitu. Iya, selain itu ya dengan lo berbagi sebenarnya lo lagi ngasah ilmu lo kan, jadi kayak pedang kan, semakin Iya. banyak dipakai makin tajam gitu kan. Iya. Gitu. Wih, gokil. Jadi apa namanya buat teman-teman nih, terutama yang seumuran gua atau bahkan lebih, yang anak-anak muda sekarang tuh semakin gokil sih. Makanya nih lo gua ajak supaya apa namanya ya nampar gua juga sih sebenarnya, kan gua lagi males nih semenjak anak PKL. Sebelumnya gua 2 bulan kosong, gua tidur aja kerjaan. Aku sendirian aja tuh dari sini. Dan ternyata ya emang semakin kita males ya orang lain tuh bukannya ikutan males juga, justru malah Mereka maju. makin maju dan ya apa namanya terutama gue yang udah umuran bakal punah juga. Atau malah teman-teman lo yang SMK yang multimedia atau temennya Fadli yang SMA, misalnya dia hanya tidur bermalas-malesan, nggak ngapa-ngapain, nggak ngupgrade dirinya, nggak belajar, ya bakal kelindes sama lo semua yang pada rajin gitu kan. Lo ngerasa rajin nggak? Tapi lo biasa aja. Biasa aja. Biasa aja ya, iya, lo nya merasa biasa, cuman kan Di luar FYI nih, jadi Chandra ini katanya kan juara kelas ya. Nah kan, Iya, bener. jadi lu mungkin merasa biasa aja karena ya lu sebenarnya udah di luar, jadi luar biasa, cuman nggak sadar aja. Fadli juga ini apa ya, mungkin
udah pernah ada yang nyampein ke lu atau enggak? Lu pernah ini nggak, Fat? Apa namanya, ngerasa lu siapa sih, lu kok ganggu banget gitu datang-datang gitu? Enggak sih, kayak orang Welcoming ya, juga. welcoming juga. Ya kalau emang mau disopanin dikit. Jadi apa namanya, mungkin nggak kedengeran, cuma kalau gue waktu itu sih ada beberapa teman-teman yang ngerasa ini siapa kak, kok tiba-tiba datang gitu. Jadi mungkin shock gitu kan, nih kok orang datang dari mana gitu. Jadi mungkin ada plus minusnya juga sih. Kita kan bukan kita, jadi Fadli kan niatnya mungkin maksudnya belajar, cuman orang lain menganggapnya negatif. Jadi ini ya itu sih bukan salah kita ya, mereka aja yang salah persepsi gitu kan ya. Toh emang maksud lo datang itu untuk baik-baik belajar gitu, untuk nambah teman, nambah relasi. Nah itu. Jadi belum pernah ada yang ini lo ngekonfront lo gitu, lu siapa sih, sotoy banget lu main-main kesini gitu. Enggak sih, enggak pernah. Misalnya kalau misalnya tiba-tiba ada yang kayak gitu, lo bakal kayak gitu. Reaction lo gimana? Kalau ada yang kayak gitu, ya udah diemin aja. Yang paling bijak sih ya itu ya. Iya, karena mau ngelawan juga ngapain gitu kan. Iya, gokil. Iya, jadi intinya ya kayak kalau orang nggak suka sama lu, mau lu berbuat apapun, kalau dia nggak suka ya nggak suka. Jadi lo jelasin seberbusa apa juga, yang nggak suka mah nggak suka aja ya. Nggak suka. Jadi udah biarin aja ya, yang penting kita nggak ngerecokin dia gitu kan ya. Oke. Ini obrolan sih udah hampir sejam nih. Cuman dia sama Aul diedit paling jadi 15 menit nih. Banyak kan au-aunya nih. Nah Chandra, ada tips nggak? Lo kan juara kelas, ya kan? Ini diulang-ulang aja terus juara kelas biar beban. Itu ada tips nggak biar teman-teman apa namanya? Iya juara kelas sih sebenarnya suatu keharusan apa bukan? Enggak dong. Enggak. Oh enggak. Kan orang punya skill masing-masing. Enggak semua orang harus pintar di akademik kan. Benar. Nah betul. Nah tapi gimana caranya lu jadi punya rasa pengen belajar? Bisa nggak kasih tips ke teman-teman tuh? Apa ya? Ya dong, gue butuh motivasi nih. Cuman aktif sih, jangan pasif. Karena apa ya? Kalau misalkan pasif, diem aja, itu lu nggak bakal dapet apa-apa. Jadi ya aktif, jangan malu bertanya, tanya aja, cari tahu, jangan mata lu tuh jangan ketutup kayak males, jangan. Lu kayak mau cari tahu something new, jadi lu bakal nyerap hal-hal baru. Jadi lu wawasan lu bakal banyak kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita udah kayak gitu, tapi orang sekitar kita tuh masih kayak menutup diri gitu, istilahnya kayak nggak menerima kita, ada solusi lain nggak? Menutup Kayak diri gimana? kita udah kebuka diri ke orang lain, tapi orang lain tuh kayak nggak mau nerima kita gitu. Oh, nggak cuma dia doang, hal lain ada kan? Orang lain ada Orang gitu. lain, iya. Ada, cuma pasti Villa bakal berbeda gitu dengan misalkan dengan teman sekelas gitu sama dengan teman yang di luar gitu. Karena yang teman sekelas mungkin kan udah sering ketemu gitu kan. Yang orang teman dari luar mungkin cuma satu atau beberapa kali momen doang gitu, nggak yang setiap hari. Gitu. Kalau teman sekelas kan mungkin kayak rutinitas kita gitu, pergi sekolah ketemu mereka gitu, nanti kan bakal dapet feel yang berbeda gitu. Kalau betul gimana? Apa pertanyaannya? Ini pertanyaan awalnya apa? Kita udah ngebuka diri. Tapi ini kan tadi gue bilang mencari hal baru yang lain. Iya, mencari hal baru yang lain kan. Kenapa membuka diri? Ya kita kan udah buka diri buat hal yang baru gitu kan. Karena kalau orang lain Nggak cuma dia doang, nggak cuma satu orang doang, kan kita bisa mencari di banyak hal, di banyak tempat gitu. Ya kayak yang lo lakukan sekarang, kan lo di sekolah alien, nah lo Nah, itu keluar, dia. itu jawabannya. Iya, kenapa dipertanyakan lagi? tolong ikan ya. Aduh. Oke, nah sekarang kita kasih teman-teman PKL kali ada yang mau nanya kan sama senior ya. Asik. Coba dikasih mic-nya, Mas Fadli. Siapa tuh yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Mundur semua, mundur. Mungkin ada yang mau nanya nomor teleponnya MFX. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sururin Mauduna dari SMK Putra Bangsa. Ingin bertanya Iya. Kepada saya. kepada Oh iya. Anda, gimana sih tanggapan kakak dari multimedia itu di SMA? Tanggapannya gimana? Maksudnya Secara apanya nih? Keberadaan multimedia. Iya, di kalangan SMA. Itu aja, sekian. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Kalau di SMA itu emang, kalau di SMA gua ya,
Itu multimedia tuh emang fokusnya tuh kayak buat di poster-poster doang gitu kalau di OSISnya. Karena ya gak semua orang itu suka bikin video kalau menurut gue ya di SMA ya. Apalagi kan ini sekolah gue ini sekolahnya Islam terpadu gitu, jadi emang istilahnya kayak buat bikin video tuh kayak pada nggak demen gitu, kayak pada malu-malu gitu. Tapi kan gue selain anggota OSIS juga rohis juga kan. Di rohis bener-bener gue gencot. Apa gencot sih? Genjot. Apa sih genjot? Istilahnya di rohis itu gue genjot proker video itu biar jalan gitu, dan di rohis emang karena nggak ada yang megang lagi, jadi ya emang gue yang pegang gitu. Kayak termasuk dokumentasi sekolah gitu gue yang pegang gitu, walaupun cuma pakai HP gitu. Di sekolah sebenarnya ada kamera juga, tapi emang nggak bagus yang buat video gitu loh. Kamera Canon M100 ya cuman buat foto-foto aja gitu, dan lensanya cuman lensa yang apa sih 45 ya, apa berapa mili sih? Iya lensa biasa lah gitu, cuma lensa biasa aja gitu. Jadi ya udah emang gitu adanya gitu. Buat editing juga editing mandiri, nggak ada lab komputer yang bisa dipakai gitu, karena emang kecil lah. Untuk perpustakaan aja kayaknya nggak ini gitu, nggak yang apa ya, kalau perpustakaan bisa rapi gitu kan, ini kayak perpustakaan cuma buku tumpuk-tumpuk doang gitu. Jadi menurut gue kayak ya emang seterbatas itu gitu keberadaan multimedia di sekolah gua. Gitu. Any question? Yang lain. Nah tapi kalau lo Jan di multimedia lo gimana sekolah lo? SMK multimedia? Benar-benar full support kah? Iya. Jadi dari yang aku rasain dari semua jurusan yang paling disupport tuh multimedia. Kayak apa-apa anak multimedia, ya karena multimedia apa aja sih yang dikerjain kan banyak, bisa bikin poster, jualan juga bisa, kayak gitu-gitu. Fasilitas juga dikasih. Oke. Ada lain yang pertanyaan? Ada lain yang Mau nanya lagi nggak? Ada pertanyaan. Nanya lagi nggak? Ulik aja sedalam-dalamnya, mumpung gua masih di sini. Iya. Asik. Halo, perkenalkan nama saya Hilman Adama dari SMK Putra Bangsa. Saya pengen nanya ke siapa tadi namanya? Kak Chandra ya? Enggak Kak, nggak usah Kak. Oh, Chandra aja. Iya. Mau nanya ke tanggapan Telepon tadi enggak? soal kuliah yang mau masuk ke apa tadi? Hukum. atau Kenapa nggak nanggung dari multimedia, kan udah ngerti nih banyak dari lain-lain kayak fotografi, videografi. Oh, iya. Kenapa nggak lanjut malah beda jurusan lagi gitu? Itu aja sih. Oke. Oke, makasih. Kasih tos dong buat temennya, udah banyak nanya. Oke, aku jawab ya. Kenapa malah kayak nggak lanjutin dari jurusan aku multimedia? Mau nyoba baru sih, mau nyoba hal baru. Di multimedia oke, aku udah dapat basic. Untuk mendalaminya ntar sendiri aja, kayak sendiri aja. Sisanya mau jadi pas lagi kuliah tuh nyari hal baru lagi kayak gitu. Jadi nggak bukan karena mau mendalami multimedia, gimana sih ya kayak gitu. Iya. Ya. Intinya mau nyoba hal baru gitu. Kalau untuk lanjutin multimedia ya sendiri aja kayak gitu. Dah. Iya. Simpel. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Aziza dari SMK Media Teknologi. Aku mau nanya sama Padli. Kan Padli suka kayak bersosial gitu kan. Caranya biar masuk ke dalam sosial itu gimana? Gini, kita mau sosialnya kepada siapa dulu? Kalau emang misalkan kepada anak-anak, ya kita harus tahu apa yang anak-anak suka gitu. Misalkan anak-anak sukanya main, ya kita kalau nggak ikut main, kita memfasilitasi mereka gitu, sehingga mereka kenal dengan kita tidak dengan nama, tapi dengan kegiatan apa yang dilakukan pertama kali gitu. Itu yang akan memberikan kesan kepada kita gitu. Gitu sih, simpelnya gitu. Untuk yang lebih tua ya, kalau yang lebih tua tuh ya kayak misalkan umur berapa dulu ininya gitu. Kan ada ininya gitu, ada 25 gitu, 25. Yang udah kuliahan.
Oh malah yang lebih tua, bapak dong menurut anak. Iya yang udah kan itu dulu yang kan yang lebih tua sama yang lebih sedang itu seumuran. Misalnya bapak deh, bapak-bapak muda, lo pernah nggak punya teman kayak gitu? Ada cal. Nah iya tuh, lu gimana caranya? Cara Dulu- bercandanya, cara itunya? Dulu ya emang disatukan dalam sebuah komunitas konselor muda. Di situ ngobrol dari perkenalan dulu gitu ya, kenalan aja biasa gitu ya. Emang apa ya, kalau emang sama yang lebih tua kan emang harus sopan gitu kan. Intinya ya buat perkenalan awal tuh ya sopan dulu aja gitu, nggak usah yang kayak apa ya, intinya dari awal udah sopan gitu. Intinya kan kalau yang sama tua kan orang yang lebih tua kan pasti akan mandang kita ini orang sopan apa enggak gitu kan, gimana cara berperilaku dia gitu, itu yang bakal nempel sih dari sikap sebenarnya kalau buat yang lebih tua. Untuk yang sepantaran kayak umur kita nyampe ke 20-an gitu. Sampai ke 20-an. Ya anak kuliahan deh, lu kan anak SMA nih. Kalau sama anak kuliahan gimana? Kalau sama anak kuliahan gue kayaknya nggak pernah sih, kayak ya udah kayak apa ya, kenalan aja gitu, awalnya ya basa-basi lah gitu. Misalkan dia lagi foto-foto gitu, kalau gue pernah lagi foto-foto, gue tanyain kameranya apaan bang gitu. Terus akhirnya ya dari obrolan ringan itu menjadi ke dalam lagi gitu pembahasannya gitu, dari hal-hal simpel kayak gitu. Itu sih yang bisa gue jelasin, karena yang emang gue lakuin ya cuman itu buat Pokoknya ya dia lagi kegiatannya lagi apa, lu tanyain aja gitu. iya, intinya kayak harus ada banyak pertanyaan yang emang udah harus lu siapin ketika lu ingin berkenalan dengan orang lain gitu. Jadi lu ada bahan basa-basi. Oke. Ya begitulah guys, namanya juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang gua rasa sih mereka punya peluang yang lumayan besar untuk menjadi sabi-sabi berikutnya, yang mudah-mudahan sih nggak berhenti di lo doang ya, ilmu-ilmunya bisa di-sharing juga. Makanya mereka juga gua ajak ke sini, walaupun mereka ya banyak lah yang lebih jago dibandingkan mereka berdua, tetapi yang punya rasa belajar sekuat ini sih kayaknya sedikit, nggak terlalu banyak gitu. Ini juga buat pembukaan buat teman-teman PKL yang baru nih dari SMK Putra Bangsa, biar semakin melek bahwa ada lo teman-teman yang seumur sama kan, kalian kelas 12 nih, kelas 12 nih, kelas 12 juga. Tapi mereka berdua sudah duduk di sini, sudah banyak pengalamannya, sementara kalian masih di balik sana. Ya bukan berarti harus balap-balapan, cuman timbulkan lagi semangatnya, motivasinya buat lebih maju. Apalagi kan ini memang kewajiban kalian untuk PKL. Jadi datang ke sini nggak cuman buang-buang apa Chan? Buang-buang ongkos. Buang-buang Dan ongkos, tenaga. diomelin bawa bapak ya. Disuruh bawa bapak. Jadi tapi Serap kalian ilmu sebanyak-banyaknya di nah, sini. betul. Ambil aja gratis ilmunya kan. Apalagi mumpung yang jadi pembimbing kalian tuh mau berbagi. Nanti kalau udah ketemu yang pelit ilmu bakal sedih ya gitu. Jadilah kayak Chandra, jadilah kayak Fadli yang dia merasa alien di sekolahnya, tapi dia keluar aja udah ke tempat baru dengan dia kena sama ke gue juga sopan kok, ngasih salam, assalamualaikum, ini manggilnya kak gitu-gitu. Jadi walaupun terlihat rada sotoy tapi dia baik kok. Jadi mau udah punya pacar belum? Oh, belum. Chandra? Belum. Oh iya. Iya. Aduh, Iya. feeling gua nggak ya? Makanya, waduh. Oke deh guys, kalau gitu obrolannya sampai sini aja. Walau emang banyak yang nggak jelas, nanti bakal ngerepotin editor gua. Cuman pasti hasilnya keren banget. Nanti tonton aja di channel YouTube gua di mana? YouTube Faisal Hasan, Oke, kalau gitu gua Faisal Salatif bersama Chandra. dan juga oke, ciao guys. Ciao.